Pemeriksaan COVID-19, apakah benar sudah valid? Pemeriksaan SARS-CoV-2 atau yang dikenal dengan virus corona menggunakan alat rapid test sudah mulai dijalankan di Indonesia. Banyak orang mengira tes ini sama dengan tes pemeriksaan swab tenggorokan yang sering dilakukan untuk mendeteksi virus. Hanya saja lebih praktis dan cepat. Padahal, anggapan tersebut tidaklah benar. Hal ini menimbulkan berbagai macam respon dari warga Indonesia. Ada yang panik, ada yang memberikan stigma bermacam-macam. Ada juga yang apatis dan menganggap bahwa pemeriksaan ini tidaklah penting. Ketidakpedulian dan ketidakpatuhan akibat faktor apatis dan ketidakpercayaan atas hasil rapid test sehingga mengakibatkan beberapa orang menganggap bahwa COVID-19 hanyalah karangan belaka. Selain itu, masih banyaknya warga yang tidak patuh terhadap kebijakan pemerintah mengakibatkan pandemi ini yang awalnya diprediksi akan berakhir di bulan Juni dan situasi kembali normal pada bulan Juli mundur menjadi September, bahkan Oktober, atau bahkan tidak pasti kapan akan berakhir. Lalu, bagaimana deteksi yang sesuai? Rapid test hanyalah tes screening. Pemeriksaannya tidak terlalu efektif dan akurat. Pemeriksaan menggunakan rapid test juga bisa menghasilkan hasil negatif palsu ataupun positif palsu. Maka dari itu, pemeriksaan reverse transcription polymerase chain reaction atau yang biasa disingkat dengan RT-PCR sangat disarankan untuk pemeriksaan COVID-19 karena mempunyai sensitivitas yang tinggi dan juga akurasi yang lebih dari 95%. Pemeriksaan PCR akan diawali dengan proses konversi atau mengubah RNA yang terdapat di dalam sampel menjadi DNA. Ketika RNA sudah diubah menjadi DNA, maka alat PCR akan melakukan amplifikasi atau memperbanyak materi genetik tersebut agar bisa terdeteksi. Sederhananya seperti ini. Apabila kita pernah menonton sinetron, lalu ada seseorang yang ingin melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa dia anak siapa, maka dilakukanlah tes PCR ini. Nah, sama halnya dengan pemeriksaan virus corona ini. Hanya saja perbedaannya dicocokkan dengan DNA virus corona. Sayangnya, pemeriksaan ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan harganya yang lumayan mahal. Lalu, apa solusinya? Solusinya yaitu bisa dengan memperbanyak tes PCR di Indonesia atau menerapkan metode pemeriksaan RT-LAMP. Metode uji RT-LAMP atau singkatan dari Reverse Transcription Loop Mediated Isothermal Amplification merupakan metode uji klinis yang kurang lebih keakuratan dan kesensitivitasnya sama dengan RT-PCR. Prinsip uji dari RT-LAMP ini yaitu dengan memperbanyak materi genetik seperti RNA atau DNA secara isothermal. Isothermal yang dimaksud di sini yaitu pemeriksaan ini hanya membutuhkan suhu konstan yaitu dari 60 sampai 65 derajat Celcius. Sedangkan pemeriksaan PCR di setiap tahapan-tahapannya membutuhkan suhu yang berbeda-beda. Itu bisa jadi salah satu alasan mengapa pemeriksaan PCR harganya lumayan mahal. Total waktu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan ini hanya 70 menit. Bisa kita lihat diagnosis dengan menggunakan RT-LAMP lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan RT-PCR yang membutuhkan waktu paling sedikit 4 jam. Dari segi biaya RT-LAMP lebih murah, yaitu hanya $15 Amerika Serikat saja atau sekitar Rp205.212. Lebih murah dibandingkan dengan RT-PCR yang sebesar $43 Amerika Serikat atau sekitar Rp588.274. Nah, jadi begitu teman-teman mengenai alternatif metode uji COVID-19. Jika pengujian dapat dilakukan secara cepat, akurat, murah, dan dapat menjangkau banyak orang, maka tingkat mortalitas dapat ditekan sekecil mungkin. Saya Ika Lahude, mahasiswa Teknologi Laboratorium Medis Universitas Asia Yogyakarta. Terima kasih.